welcome back to Rajuna TV. Buat kamu yang baru di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen. Terus dukung pertumbuhan channel kami melalui Saweria ya. Terima kasih, selamat menonton. Hai kawan Rajuna TV, apa kabar? Apakah kita perlu menghormati relik Buddha? Yuk cari tahu jawabannya dalam percakapan antara Raja Milinda dan Bhikkhu Nagasena. Percakapan ini terdapat dalam Sutta Pitaka Milinda Panha volume 1 bagian ketiga nomor 7 dengan judul Pemujaan Terhadap Relik. Saat itu Raja Milinda berkata, "Bante Nagasena, sang Tathagata mengucapkan kalimat berikut. Ananda, jangan menyibukkan diri dengan menghormati relik Tathagata. Hormatilah relik dari mereka yang patut dihormati. Dengan demikian, kamu akan pergi dari dunia ini ke surga." Kala itu, Raja Milinda bingung. Karena apabila sang Tathagata mengatakan, "Ananda, jangan menyibukkan diri dengan menghormati relik Tathagata," berarti pernyataan hormatilah relik dari mereka yang patut dihormati. Dengan bertindak demikian, kamu akan pergi dari dunia ini ke surga tidak benar. Namun, jika diucapkan oleh sang Tathagata, hormatilah relik dari mereka yang patut dihormati, dengan bertindak demikian, kamu akan pergi dari dunia ini ke surga. Berarti pernyataan Ananda jangan menyibukkan diri dengan menghormati relik Tathagata juga tidak benar. Wah, pertanyaan dari Raja Milinda cukup rumit ya. Oke, mari kita susun terlebih dahulu ucapan dari Tathagata. Kalimat 1. Ananda, jangan menyibukkan diri untuk menghormati relik Tathagata. Kalimat 2. Hormatilah relik dari mereka yang patut dihormati. Dan kalimat ketiga, dengan bertindak demikian, kamu akan pergi dari dunia ini ke surga. Lalu, berdasarkan pendapat dari Raja Milinda, kalimat 1, 2, dan 3 ini membingungkan. Bisa jadi Raja Milinda beranggapan ada dua hal yang bertolak belakang dari kalimat sang Tathagata, karena meminta Ananda untuk tidak sibuk menghormati relik Tathagata, tetapi meminta untuk menghormati relik yang patut dihormati. Loh, apakah relik Tathagata tidak patut dihormati? Yuk cari tahu jawabannya dari ucapan Bhikkhu Nagasena. Bhikkhu Nagasena pun berkata, ucapan Ananda jangan menyibukkan diri dengan menghormati relik Tathagata ini tidak ditujukan kepada semua orang, tetapi hanya kepada para siswa Sang Buddha. Karena ini, Baginda, bukan tugas para siswa Sang Buddha untuk menghormati relik. Berikut tugas-tugas para siswa Sang Buddha. Memahami secara mendalam bentuk-bentuk kama, menggunakan penalaran, meditasi pandangan terang, memegang inti objek meditasi, memerangi kekotoran batin, bersungguh-sungguh pada tujuan spiritual. Bagi para dewa dan manusialah, menghormati relik harus dilakukan. Seperti Baginda, apa yang harus dilakukan oleh para pangeran adalah berlatih dengan gajah, kuda, kereta perang, busur, pedang, menulis dan berhitung dengan jari, dan melakukan tugas keterampilan negarawan. Sedangkan yang harus dilakukan oleh sisanya seperti saudagar dan pekerja adalah bertani, berdagang, berternak, dan melakukan kewajiban mereka. Oleh karena itu Baginda, sang Tathagata dengan maksud, jangan terlibat dalam pekerjaan yang bukan tugasmu. Terlibatlah dalam pekerjaan yang merupakan tugasmu. Kemudian Buddha berkata, Ananda, jangan menyibukkan diri dengan menghormati relik Tathagata. Jika sang Tathagata tidak mengatakan ini, Baginda, para bhikkhu mungkin akan terobsesi pada pata dan jubahnya dan akan menghormati sang Buddha melalui kedua benda itu. Setelah mendengar ucapan Bhikkhu Nagasena, lalu Raja Milinda berkata, "Bagus sekali Bante Nagasena, saya menerimanya." Jadi, apakah relik Buddha perlu untuk dihormati? Jawabannya adalah perlu. Tapi dengan catatan jangan melupakan hal-hal yang sudah menjadi tugas kita. Misalnya seperti para bhikkhu yang juga tidak hanya selalu menghormati relik Buddha, tetapi juga harus melakukan tugasnya seperti belajar meditasi, mempelajari tentang kama, dan meningkatkan pengetahuan bajik lainnya. Begitu juga para umat awam yang tidak hanya sibuk menghormati relik Buddha,
tetapi juga harus melakukan tugasnya masing-masing seperti bekerja, sekolah, berkebun, dan hal-hal lainnya yang sudah menjadi tugas masing-masing. Kalau menurut kawan Rajana TV bagaimana? Sebutkan alasan kalian menghormati relik Buddha ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.